Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Gunawan, NIM 24 dari jurusan Pendidikan Kimia 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas mulia, terutama untuk unsur helium. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2 dengan dosen pengampu Bapak Tony Veronica MPD dan Ibu Rizky Nur Solihat MPD. Nah, kata gas mulia pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi ketika kita di masa SMA dulu. Tapi, apakah kalian tahu tentang golongan unsur dalam tabel periodik yang paling stabil? Nah, jika masih belum tahu, penjelasan kali ini akan membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau begitu, simak penjelasan berikut ini. Check it out. Gas mulia merupakan unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar untuk bereaksi. Gas mulia pada awalnya, unsur-unsur dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Unsur-unsur gas mulia diantaranya adalah He helium, Ne neon, Ar argon, Kr kripton, Xe xenon, dan Rn radon. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut. Oleh karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia, kecuali radon, dapat ditemukan di udara pada atmosfer, meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara. Nah, dilihat dari gambar ini, pasti sudah tidak asing lagi kan bagi kalian? Nah, benar, balon udara. Nah, kalian pasti tahu balon udara kan? Tapi apakah kalian tahu apa yang menyebabkan balon udara bisa terbang? Nah, jika masih belum tahu, penjelasan kali ini tentang unsur helium akan menjawab pertanyaan kali ini. Jadi simak penjelasannya ya. Check it out. Unsur helium atau He. Helium merupakan bagian dari kelompok unsur kimia yang disebut gas mulia. 5 lainnya yang terjadi secara alami adalah neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Dalam kondisi normal, jenis unsur kimia tersebut memiliki sifat yang sama, termasuk kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam reaksi kimia karena kulit terluar elektronnya penuh. Helium adalah unsur paling reaktif kedua setelah neon. Helium adalah suatu unsur yang artinya terbuat dari hanya satu jenis atom, yaitu atom helium. Atom helium selalu memiliki masing-masing 2 proton dan mengubah jumlah protonnya akan menjadikannya elemen yang berbeda sama sekali. Nah, kegunaan unsur helium atau He dalam kehidupan, meskipun balon mungkin merupakan penggunaan helium yang paling terkenal, namun balon adalah bagian kecil dari semua penggunaan helium. Helium digunakan untuk banyak tujuan yang memerlukan beberapa sifat uniknya, seperti titik didih rendah, kerapatan rendah, kelarutan rendah, konduktivitas termal tinggi, atau kelembaman. Nah, dari total produksi helium dunia 2014 sekitar 32 juta kilogram helium per tahun. Penggunaan terbesar adalah dalam aplikasi kriogenik yang sebagian besar melibatkan pendinginan magnet superkonduktor di pemindai MRI medis dan spektrometer NMR. Kegunaan utama lainnya adalah sistem bertekanan dan pembersihan, pengelasan, pemeliharaan atmosfer terkontrol, dan deteksi kebocoran. Nah, unsur helium ini sangatlah istimewa. Dia memiliki beberapa fakta menarik. Nah, berikut ini fakta menarik tentang unsur helium. Mari kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama itu fakta menariknya adalah punya titik didih dan titik beku paling rendah. Nah, dari antara semua zat yang ada, helium memiliki titik didih dan titik beku paling rendah. Pada suhu ruangan, helium memiliki wujud gas. Helium baru akan mencair jika didinginkan hingga suhu yang sangat ekstrim, yaitu minus 268,9 derajat Celcius. Sedangkan untuk mengubah helium menjadi wujud padat, suhu yang dibutuhkan lebih ekstrim lagi, yaitu minus 272,2 derajat Celcius. Suhu tersebut nyaris mencapai suhu nol mutlak, yaitu minus 273 derajat Celcius. Nah, fakta menarik kedua yaitu bisa berubah menjadi cairan super. Wow, super.
Seperti disebutkan tadi, helium akan mulai mencair pada suhu minus 268,9 derajat Celcius. Tapi jika didinginkan beberapa derajat lagi hingga sekitar minus 271 derajat Celcius, helium akan mulai menjadi cairan yang luar biasa, tidak seperti cairan manapun di dunia. Pada suhu tersebut, cairan helium tidak punya gaya gesek sama sekali. Artinya, cairan ini bebas meluncur dengan bebas tanpa hambatan sama sekali. Nah, fakta menarik selanjutnya yaitu digunakan untuk mengisi balon udara. Dari antara semua unsur yang ada, helium adalah zat dengan kerapatan paling kecil. Sementara massa helium adalah yang paling ringan kedua, hanya kalah dari hidrogen. Tapi kenapa tidak memakai hidrogen saja, yang massanya lebih ringan dari helium? Nah, penjelasannya yaitu karena hidrogen tergolong mudah terbakar, tidak seperti helium, maka memang heliumlah yang paling pas digunakan untuk mengisi balon udara. Nah, fakta menarik terakhir yaitu bisa membuat suara kita melengking. Gas helium tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Maka helium tidak berbahaya jika tertelan. Kalau kita menelan gas helium, maka suara kita akan melengking loh. Kok bisa? Nah, simak penjelasannya. Itu karena helium memiliki kerapatan yang jauh lebih rendah daripada udara biasa. Hal itu menyebabkan suara kita melaju dengan kecepatan lebih tinggi sehingga mempengaruhi resonansi udara yang terjadi di rongga mulut kita. Nah, hal inilah yang menyebabkan suara kita dapat melengking ketika menelan gas helium. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang gas mulia, terutama unsur helium beserta keunikan dan fakta menariknya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan ilmu baru bagi pendengarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.